Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semua sehat-sehat selalu. Untuk hari ini kita mulai dengan biosafety ya. Jadi untuk yang mungkin udah pernah dengar, biosafety itu lebih kepada lab rules ya sebenarnya. Laboratorium ada peraturannya dan sebagainya karena kita ingin menjaga kesehatan, perlindungan, dan sebagainya. Jadi untuk hari ini sebenarnya untuk dekontaminasi dengan disinfeksi aja sih, untuk alat pelindung diri tetap masuk ke topik minggu depan ya. Jadi minggu depan sedikit saja tentang alat pelindung diri. Oke. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita harus berdoa dulu. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman wa rahman amin. Oke, jadi kita mulakan dengan pengertian apa itu biosafety. Jadi, basically biosafety in English terms, it's more towards a discipline addressing the safe handling, containment of infectious microorganisms, hazardous biological materials, as well as chemicals, and etc. So it's more on the practice of safe handling. Nah, untuk definisi lebih jelasnya dalam bahasa Indonesia itu lebih kepada disiplin. Kalau disiplin itu biasanya seperti sebuah rules ya. Jadi disiplin yang menangani penanganan yang aman dan penahanan mikroorganisme menular dan biologis berbahaya bahan. Maksudnya di sini adalah bahan biologis yang berbahaya sebenarnya. Salah menulisnya. Jadi intinya diingatnya adalah disiplin, sebuah disiplin menangani penanganan laboratorium supaya aman dan juga menahan ataupun penahanan mikroorganisme untuk menular dan juga untuk menangani bahan biologis dan kimia yang berbahaya. Jadi intinya itu. Nah, untuk prakteknya ini adalah pemakaian biosafety ini terutama adalah di laboratorium mikrobiologi, contohnya seperti itu, mikroorganisme yang berkaitan, yang ada kaitannya sama hayati, ya. Jadi ada kaitannya sama patogen, virus, bakteri, itu semua harus dihandle ataupun dihandling dengan cara rules biosafety. Oke, lebih simpelnya lagi, biosafety adalah suatu disiplin dalam penanganan dan sistem containment terhadap mikroorganisme menular dan bahan biologi berbahaya. Jadi sama aja sih. Ya, jadi intinya itu. Nah, untuk biosafety itu sendiri sebenarnya kalau kita aplikasikan itu lebih kepada safety from exposure from infectious agents. Jadi intinya ada rules adalah melindungi diri kita dari terkena exposure ataupun pendedahan ataupun terhadap mikroorganisme yang berbahaya ataupun agent-agent lain ataupun bahan kimia lain yang berbahaya terhadap kita, seperti itu. Kemudian untuk biosafety khususnya seperti tadi Ibu jelaskan adalah untuk dipakai di laborat. Bukan hanya saja di laborat, tapi sebenarnya lebih kepada apapun itu yang berkaitan dengan sesuatu yang berbahaya untuk kita. Jadi bekerja di laboratorium agar terhindar dari agen-agen infeksius yang membahayakan tubuh. Oke, mengapa praktik keamanan hayati ataupun biosafety itu harus kita mengerti ataupun harus kita ketahui? Karena tujuan utamanya adalah untuk melindungi pekerja, rekan kerja, siswa, contohnya mahasiswa sendiri kalau masuk laboratori, dan juga pengunjung ataupun visitor dari luar yang ingin melihat lab dan sebagainya. Kemudian yang paling utama adalah lingkungan, untuk melindungi environment
dan juga produk ataupun hasil keluaran lab seperti itu. Supaya hasil yang dikeluarkan dari lab itu adalah steril ataupun bersih seperti itu. Nah, untuk resiko-resikonya itu yang biasanya kita ingin amankan ataupun melakukan biosafety ini untuk menghindari contohnya seperti kebakaran, ledakan, keracunan, iritasi bahan kimia dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya percampuran bahan kimia yang berbahaya itu harus benar-benar hati-hati. Jadi supaya tidak adanya ledakan ataupun percampuran bahan kimia yang bisa mengakibatkan kebakaran dan sebagainya. Jadi we have to know apa saja bahan-bahan kimia yang berbahaya dan sebagainya. Jadi prinsip kerja di dalam laboratorium itu ada 4, oke? Ini perlu diingat. Jadi yang pertama adalah aseptis alat dan meja kerja. Jadi setiap menggunakan alatan-alatan ataupun bahan yang ada di laborat itu kita harus menjaga aseptisnya ataupun menjaga sterilisasi alat dan meja kerja. Jadi harus selalu bersih. Kemudian melakukan kebiasaan baik, menghindari kebiasaan buruk seperti biasa, dan juga hygiene pekerja. Jadi hygiene pekerja lebih kepada kebersihan diri sendiri kita dari mulai memasuki lab dan juga keluar lab. Untuk sterilisasi ataupun aseptis alat dan meja kerja itu biasanya melakukan sterilisasi alat gelas, yaitu misalnya the conical flask, beakernya, dan alat-alat kacanya itu semua harus dicuci dengan bersih dan juga disterilisasi. Sterilisasi nanti apa saja jenisnya akan diperjelas. Kemudian ada dekontaminasi alat-alat setelah kerja. Jadi setiap kali sudah melakukan eksperimen di laboratori, kita juga harus mendekontaminasi alat-alat ataupun pembuangan hasil-hasil kerja yang dilakukan di laboratori. Kemudian juga ada aseptis meja dan BSC. BSC ini sebenarnya singkatan dari Biosafety Cabinet. Jadi diingat ya, BSC ataupun BSC itu singkatannya Biosafety Cabinet. Nah, untuk Biosafety Cabinet di sini adalah yang ini Biosafety Cabinet. Terus yang tengah ini gambar itu autoclave, dan yang botol ini ya sekedar disinfektan bahan kimia, misalnya seperti klorin dan sebagainya, itu adalah alat cairan disinfektan. Kemudian ada penyediaan wadah penampung alat-alat kotor seperti itu. Jadi misalkan kita mau membuang sesuatu ya di dalam lab, itu perlu dibuang pada tempatnya, bukan sembarangan tempat sampah, tapi intinya adalah pembuangannya itu harus dibagi menjadi beberapa tong sampah seperti itu ya. Kalau kita lihat tong-tong recycle itu kan kadang ada 3 ya, ada yang plastik, ada yang kaca, ada yang apalagi seperti itu. Jadi kalau di lab itu sendiri sebenarnya juga ada beberapa jenis tong sampah seperti itu. Oke, jadi utamanya untuk hygiene pekerja itu, untuk hygiene pekerja seperti biasa, yang paling utama adalah membersihkan tangan, mencuci dengan sabun, dengan mengamalkan pencucian yang bersih seperti yang sekarang ini kan karena COVID-19, jadi semuanya sudah steril gitu. Maksudnya sudah diajarkan bagaimana cara mensterilkan tangan. Jadi perlu membersihkan diri secara teratur sebelum masuk lab, keluar lab, menggunakan pakaian kerja dengan teratur, harus yang rapi, yang disarankan sebenarnya kalau masuk ke lab itu menggunakan pakaian yang berwarna terang. Karena kalau ada
misalnya bercak-bercak ataupun contohnya misalnya kena bahan kimia dan sebagainya, itu lebih terlihat. Kalau misalnya gelap hitam, kita kan tidak tahu ya, maksudnya kena bercak ataupun imbasan bahan-bahan kimia dan sebagainya tidak terlihat. Jadi memang biasanya itu kalau kita masuk ke laboratorium itu biasanya untuk biotek ataupun pelajar yang berkaitan ataupun melakukan eksperimen bakteri dan sebagainya, itu mesti lab coat-nya ataupun jas laboratoriumnya itu berwarna putih karena ingin supaya melihat apakah ada bahan-bahan kimia ataupun mikrob-mikrob yang menempel pada baju kita, seperti itu. Jadi memang selalunya adalah berwarna putih untuk menjaga kebersihan pada jas lab itu sendiri. Jadi kalau putih kan kalau misalnya kotor kelihatan ya. Kalau misalnya warna lain kan kalau kotor sedikit kan tidak terlihat seperti itu. Jadi fungsinya putih itu karena untuk menjaga kebersihan lab coat itu sendiri. Kadang kan kita mikir ya kan kalau kita masuk ke lab itu kan biar maksudnya kenapa harus putih? Kalau putih kan memang gampang kotor. Nah, sebenarnya yang dicari adalah karena memang mudah kotor ataupun lebih gampang jadi kotor karena kita ingin melihat apakah ada kotoran apa aja yang menempel dan sebagainya. Jadi lebih aware dan bisa misalnya oh ini udah kelihatan kotor dan harus dicuci dan sebagainya. Kalau kita misalnya mau main keluar ataupun jalan-jalan kan pinginnya jangan sampai kotor ya. Nah itu kebalik kalau masuk lab itu kita harus memakai pakaian yang bisa terlihat apakah ada kotoran menempel dan sebagainya. Oke. Kemudian melakukan kebiasaan baik di dalam lab. Of course, untuk bagi mereka yang berambut panjang dan terutama untuk yang tidak memakai kerudung ya. Contoh misalnya laki-laki yang rambutnya agak panjang, terus contoh perempuan yang tidak memakai kerudung harus wajib mengikat rambutnya supaya misalnya melakukan eksperimen tidak jatuh-jatuh ke depan dan menghindari adanya rontoknya rambut seperti itu. Nah, kemudian menutup kepala dengan cap. Nah, ini lebih baik lagi. Jadi, kalau misalnya yang memakai kerudung itu cukup pakai kerudung saja seperti itu. Jadi, tidak perlu cap. Tapi tergantung dengan peraturan lab itu sendiri. Contohnya kalau di bidang kesehatan, misalnya dokter-dokter, walaupun mereka memakai kerudung, mereka tetap harus memakai cap di rumah sakit untuk kegunaan hygiene seperti itu. Kemudian penggunaan masker dan gloves. Jadi sebenarnya kalau kita memasuki laboratorium mikrobiologi ataupun melakukan apapun eksperimen itu seharusnya memang memakai gloves. Karena kita tidak tahu apakah ada sisa bahan kimia ataupun ada beberapa mikrob-mikrob yang menempel pada meja dan sebagainya seperti itu. Jadi memang sebelum memakai gloves, biasanya tangan kita walaupun sudah cuci tangan, biasanya akan kita spray dengan etanol ataupun alkohol untuk disinfect our hands seperti itu ya, untuk membersihkan tangan. Kemudian setelah itu baru memakai glove. Setelah memakai glove, terkadang kita juga akan menyemprotkan alkohol pada glove itu untuk lebih bersih lagi. Terutamanya kalau kita ingin menggunakan laminar flow ataupun biosafety cabinet, kita harus membersihkan gloves kita dengan alkohol kembali sebelum kita masukkan tangan ke dalam biosafety cabinet seperti itu. Kemudian semestinya mencantumkan tabel kultur setiap kali bekerja. Jadi setiap petri dish, setiap conical flask ataupun beaker ataupun apapun bahan kimia yang dipakai itu harus ada labelnya, harus ada label dan juga harus membuat tabel apa saja yang kita ingin lakukan. Jadi setiap masuk lab harus ada buku untuk mencatat segala sesuatu. Oke.
Jadi kegiatan tiap hari itu harus dicatat apa yang dipakai, alatan apa, dan sebagainya itu harus dicatat untuk kegunaan kita melihat kembali misalkan ada kesalahan dalam teknis, dalam metode, dan sebagainya, kita bisa trace ataupun kita bisa melihat kembali apakah ada kesalahan di sterilisasi ataupun dari pelabelan bahan dan sebagainya. Kemudian membersihkan laboratorium setiap selesai kerja. Jadi setiap kali selesai kerja itu, misalnya kita sudah memakai beaker ataupun beberapa alatan kaca dan sebagainya, semua harus dicuci bersih sebelum meninggalkan laboratorium. Biasanya tuh capeknya kalau kita membuat lab itu capeknya tuh di pembersihan ya. Jadi mau masuk, mau melakukan kerja, dengan pulangnya itu capek di nyuci piring-piringnya itulah. Piring-piringnya di lab itu lebih kepada ya beaker dan sebagainya itu. Jadi seperti kita nyuci piring istilahnya. Jadi capeknya di membuat lab itu lebih kepada pembersihannya karena semua harus dilakukan sendiri. Kemudian setelah itu ada kita juga harus menghindari kebiasaan buruk ya. Jadi contohnya di sini, oke. Let's see the picture right here. Oke, dari foto ini bisa salah satu orang sebutkan salahnya di mana? Coba ada yang volunteer. Ini salahnya di mana coba foto ini? Siapa? Tidak menggunakan glove. Oke, tidak menggunakan glove, right? Jadi ini biosafety cabinet atau laminar flow itu setiap kita menggunakan ini harus memakai glove. Bukan hanya di dalam biosafety cabinet aja, tapi juga walaupun di luar biosafety cabinet juga perlu memakai gloves. Nah, pemakaian glove itu sendiri, pokoknya apapun bahan ataupun material yang kita mau pegang, yang terutamanya berkaitan dengan bakteri dan sebagainya, itu memang harus memakai gloves. Jadi kebiasaan buruk apa aja, tidak boleh mengupil, makan dan minum di dalam laboratorium, tidak diperbolehkan merokok, of course, karena berbahaya. Ada asap ya, asap which can triggers any chemical reaction. Kemudian kosmetik juga biasanya seperti ini sih. Kalau kosmetik tergantung ya. Misalnya kalau perempuan kadang pakai foundation or so on, it's okay. Ya, tapi asalkan kalau bisa tuh memakai yang memang tidak gampang. Kalau misalnya tangan kita menyentuh itu enggak. Maksudnya lebih kepada waterproof seperti itu ya. Seperti itu. Jadi menghindari penggunaan kosmetik yang berlebihan sewaktu melakukan lab. Kemudian memipet dengan mulut, mengambil alat atau bahan keluar laboratorium tanpa seizin laboran, kemudian meninggalkan tempat dalam kondisi kotor, bermain-main, dan sebagainya. Jadi kebiasaan yang buruk-buruk itu memang tidak diperbolehkan ketika melakukan eksperimen di laboratorium seperti itu. Oke, ini sebenarnya ya cuman apa aja hal-hal yang perlu dilakukan dan sebagainya. Kemudian juga ada agen berbahaya. Agen berbahaya itu ya virus, bakteri, fungi, rekombinan DNA, human and private cell, tissue and body fluid, transgenic plants, animals, insect. Pokoknya apapun itu yang berkaitan dengan hayati ataupun yang ada makhluk hidupnya, walaupun sebenarnya tidak begitu bahaya, tapi we never know, kita tidak tahu apakah kandungan ataupun level bahayanya bagi kita itu apa. Jadi beware, jangan dipakai main-main dan sebagainya. Just always use your gloves. Jadi selalu memakai glove. Oke,
Jadi khususnya untuk di laboratori mikrobiologi ya, jadi ada 3 macam limbah yang dihasilkan, mostly limbah padat, gas, dan cair. Kalau limbah padat itu biasanya kalau di lab mikrob itu ya agar plate-nya, jadi di petri dish kalau kita mau menanam bakteri dan sebagainya atau menumbuhkan bakteri, biasanya agar plate-nya, petri dish-nya itu harus dibuang setelah setelah pemakaian ya. Maksudnya kalau sudah tidak dipakai lagi. Kemudian limbah gas misalnya waktu pencampuran bahan kimia dan sebagainya kita tidak bisa lakukan di tempat tempat lab seperti itu. Terkadang kita memerlukan yang namanya fume hood ataupun penghisap udara, penghisap gas itu ada satu satu alat gitu ya. It's not alat ya. Jadi kayak sejenis biosafety cabinet tapi ada corong keluarnya gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada biasanya bisa dilakukan di tempat terbuka. Jadi gasnya tidak berada di dalam ruangan seperti itu. Kemudian ada limbah cair ya bahan-bahan kimia, toksik, bekas-bekas air dari olahan bakteri dan sebagainya. Oke. Kemudian untuk sumber limbah laboratorium, bahan baku selain yang dipakai di eksperimen, of course, bahan baku yang sudah kadaluarsa harus didispose ataupun harus dibuang. Bahan habis pakai yang sekali pakai seperti gloves harus dibuang juga. Kemudian produk proses eksperimen, produk upaya penanganan limbah. Oke, jadi untuk limbah padat, ini contohnya seperti ini. Jadi petri dishes, jadi mikrob yang ditumbuhkan di petri dish ini adalah perlu dibuang. Jadi biasanya untuk petri dish ataupun mikrob-mikrob yang sudah tidak dipakai, kita perlu sterilisasi dulu sebelum dibuang. Jadi untuk sterilisasi adalah menggunakan autoclave, biasanya teknik pemanasan, autoclaving sebelum dibuang ke dalam kantong sampah. Nah, untuk pembuangan petri dish ini juga adalah biasanya harus dimasukkan dalam plastik sampah yang ada tanda bahaya ataupun biohazard seperti ini. Contohnya warna kuning ataupun warna bening tapi ada tanda bahaya seperti ini. Jadi itu untuk bakteri, sisa-sisa penggunaan bakteria dan sebagainya itu harus dimasukkan ke dalam sampah berbahaya ataupun kategorinya infeksius seperti itu. Kemudian untuk penanganan limbah lab mikrobiologi, jadi pembuangan cairan zat warna dan reagen tidak dibuang dalam bak pencucian. Oke, jadi misalnya ada kita kan misalnya kita membuat eksperimen, misalnya menggunakan beberapa reaksi kimia ataupun bahan-bahan kimia, HCl dan sebagainya macam dan sebagainya. Misalnya ada asid-asid, ya, jadi ada asam asetat dan sebagainya itu harus kita masukkan ke dalam sebuah jirigen, ya. Biasanya lebih ke sebuah botol. Biasanya bisa digunakan jirigen seperti ini ya. Jadi bisa dicari ataupun misalnya kalian punya botol-botol bekas deterjen. Seperti itu juga bisa dipakai ulang ya, tapi harus dibersihkan dulu supaya tidak ada deterjen yang sisa-sisanya itu. Jadi bisa, pokoknya intinya pemakaian botolnya yang tebal-tebal. Tidak boleh memakai botol aqua seperti itu. Jadi harus yang tebal seperti ini. Nah, untuk pembuangan cairan, contohnya cairan ada asid, misalnya ada apa dan sebagainya, harus dipastikan satu botol itu hanya khusus, contohnya khusus untuk asid. Nah, jadi dimasukkan ke situ. Nah, kalau untuk amannya lagi, kadang asid itu harus dicampur harus dimasukkan air dulu, baru dimasukkan asid sedikit-sedikit.
sedikit supaya tidak terlalu berbahaya seperti itu. Jadi setiap pembuangan tongnya ataupun botol pembuangan cairan itu harus dikasih label juga. Ini contohnya botol ini adalah untuk misalnya hydrochloric acid, contohnya seperti itu, ataupun asid-asid lainnya. Jadi kalau bisa jangan terlalu dicampur, karena itu bisa membahayakan seperti itu. Kemudian sarung tangan dan masker yang sudah tidak digunakan dibuang pada sampah berbahaya. Sama seperti tadi, jadi masuk ke dalam tong sampah ataupun plastik sampah yang berwarna kuning itu ada tanda bahaya, ataupun bening tapi juga ada tanda bahaya. Tapi biasanya yang plastik yang bening itu juga tebal, sangat-sangat tebal. Seperti itu. Jadi tidak boleh membuang sarung tangan gloves dengan masker itu ke dalam tong sampah biasa, right? Seperti itu. Kemudian sampah berupa kertas, plastik, kapas yang belum ada kontak langsung dengan bahan kimia ataupun mikroorganisme bisa dibuang ke tempat sampah domestik or non-infectious. Jadi tempat sampah biasa bisa. Tidak harus yang hazardous ataupun ada simbol bahaya. Oke, we move on to handling biosafety. Tadi kan lebih mengenal tentang biosafety itu apa aja. Jadi untuk penanganannya adalah terutama adalah kita fokus pada sterilisasi dan disinfeksi. Jadi kunci dalam proses kontrol dan pencegahan hospital infection or laboratory infection. Jadi khususnya adalah untuk tidak menyebarkan bakteri-bakteri yang kita eksperimentasikan di dalam lab itu untuk keluar ke umum seperti itu. Oke, untuk definisi sterilisasi itu proses destruksi atau membunuh semua bentuk kehidupan mikroorganisme termasuk spora dan virus. Ya, jadi sterilisasi fokusnya adalah pada bakteria, sejenis virus, fungi, dan sebagainya. Untuk dekontaminasi itu adalah proses membunuh mikroorganisme sebelum dicuci. Jadi alurnya adalah kita sortirkan dulu, disortirkan mana yang mau dipilih untuk proses dekontaminasi, kemudian melakukan perendaman. Perendaman adalah lebih kepada pembersihan menggunakan klorin, contohnya seperti itu. Kemudian untuk cleaning itu sendiri adalah proses pembersihan alat. Jadi cleaning itu fokusnya adalah pada alat. Kalau sterilisasi itu adalah pada bahan-bahan eksperimen kita. Nah, untuk cleaning itu proses pembersihan alat dengan cara mencuci dengan air bersih dan mengalir ataupun pembilasan. Jadi the final touch ataupun ending of sterilisasi adalah cleaning process. Nah, untuk proses cleaning ataupun pembersihan, kadang kalau kita membersihkan alat lab seperti beaker, terus conical flask, itu biasanya bisa secara manual, jadi kita nyuci seperti nyuci piring itu, ataupun kita bisa cuci menggunakan alat ataupun dishwasher. Kalau di luar negeri biasanya kayak ada dishwasher ya, jadi bisa dimasukkan ke situ. Tapi sebelum dimasukkan ke alatan seperti dishwasher ataupun washer sterilizer itu kita tetap harus bilas dulu ya. Jadi perlu dibilas sisa-sisa asid dan sebagainya baru dimasukkan ke dalam washer untuk dibersihkan. Tapi untuk lab kita dan lab normal adalah secara manual. Jadi membersihkannya menggunakan tangan seperti mencuci piring. Kemudian ada istilah definisi ini kalian ingat sendiri ya. Jadi disinfeksi, proses membunuh mikroorganisme, kemudian disinfektan adalah zat kimianya ataupun cairan kimia yang dipakai untuk disinfeksi. Kemudian ada antisepsis, mencegah pertumbuhan atau aktivitas mikroorganisme, kemudian antiseptik. Bedanya
Sis dengan antiseptik harus tahu. Jadi kalau antiseptik itu lebih kepada zat kimianya untuk proses antisepsisnya. Kemudian aseptik adalah hilangnya mikroorganisme patogen. Oke, jadi untuk efektivitas berbagai metode sterilisasi tergantung kepada 4 faktor ya. Jadi untuk mengetahui metode sterilisasi yang baik itu kita harus mengkategorikan ataupun harus cek faktor yang mempengaruhinya apa. Jadi yang pertama adalah jenis mikroorganismenya, jumlah mikroorganismenya, kemudian jumlah dan jenis materi organik yang melindungi organisme, dan juga jumlah retakan dan celah alat. Jadi tergantung dengan faktor-faktor ini. Ini cukup diketahui saja. Oke, jadi untuk metode sterilisasi dan disinfeksi ini ada 2 jenis, metode fisis ataupun metode kimia. Oke, jadi untuk metode fisis kita fokus lebih kepada panas, radiasi, filtrasi. Kemudian untuk metode kimia, of course penggunaan bahan-bahan kimia. Untuk pemanasan, oke, kita mulai dari pemanasan. Pemanasan ada 2 jenis sebenarnya, ada pemanasan basah dan kering. Kita mulai dari pemanasan basah. Jadi kalau pemanasan basah, of course, kalau maksudnya basah berarti menggunakan air seperti itu ya. Jadi intinya adalah suhu di bawah 100 degree Celcius, menggunakan air itu adalah proses pasteurisasi. Kemudian suhu 100 ataupun 100 degree Celcius itu air mendidih. Kemudian suhu di atas 100 degree Celcius itu adalah proses autoclave. Seperti itu. Jadi untuk pasteurisasi biasanya sterilisasi bakteri patogen dan non-patogen pada susu. Jadi misalnya kita dapat susu dari peternak, fresh milk kita panaskan untuk membunuh bakterinya, itu tidak harus sampai 100 degree Celcius. Jadi cukup sekitar 63, 60, 70 seperti itu ya. Jadi sekitar area 60 sampai 70 seperti itu. Jadi biasanya selama 30 menit kalau yang biasanya, tapi tergantung dengan jenis ataupun keperluan yang diperlukan. Jadi kalau misalnya high temperature short time HTST itu suhunya 72 degree Celcius 15 detik seperti itu. Kemudian untuk UHT, kalau misalnya kalian tahu yang susu-susu yang di pasaran, yang dijual itu UHT, nah itu berarti pemanasannya sebenarnya adalah lebih dari 100 degree Celcius, jadi sekitar 140 degree Celcius 3 detik. Jadi cepat tapi suhunya sangat tinggi. Seperti itu. Jadi lebih kepada membunuh bakteri seketika cepat karena suhunya tinggi seperti itu. Jadi tidak dilakukan proses pemanasan yang terlalu lama yang bisa merusak aspek-aspek ataupun nutrisi lainnya selain bakteri. Itu. Kemarin yang PHP 2D beberapa mahasiswa kemarin ke tempatnya Budina itu udah dijelaskan juga tentang pasteurisasi dan juga boiling untuk susu ya. Oke. Kemudian kalau untuk perebusan ataupun boiling water ini biasanya pada suhu biasa standar, kalau kita boil water itu adalah pada suhu 100 degree Celcius selama 10 sampai 15 menit. Jadi lebih kepada kegunaannya untuk membunuh bakteri berbentuk vegetatif, spora negatif ataupun virus negatif. Maksudnya bukan yang sedang aktif ataupun lebih kepada membunuh bakteri pada alat ya. Jadi misalnya contoh misalnya kayak botol bayi itu sterilisasi biasanya kan di rumah cuman diboilkan ya. Jadi direbus, botol-botolnya itu direbus di dalam air mendidih.
Jadi itu adalah fungsi untuk membersihkan ataupun membunuh bakteri yang ada di botol tersebut. Seperti itu. Jadi misalnya alat-alat kedokteran, pokoknya apapun itu bukan bahan, material. Jadi lebih kepada sterilisasi material, stainless, botol, BPA dan sebagainya itu menggunakan teknik boiling water. Kemudian untuk autoclave itu biasanya hanya dilakukan di laboratorium yang biasanya menggunakan suhu tekanan. Nah, autoclave ini sebenarnya sistemnya sama dengan kalau kalian masak menggunakan pressure cooker, tahu pressure cooker kan? Yang masak itu pakai ditutup dengan sangat rapat itu, jadi biasanya dibuka ada kayak desus-desusnya itu kan, boiling pressure udaranya di dalam itu. Nah, kira-kira tuh sistem autoclave itu seperti pressure cooker seperti itu ya. Jadi kalau yang masak tahu lah kira-kira itu. Jadi ada pressure di dalamnya karena sangat tertutup, tidak memberikan akses boiling ataupun uap udara itu untuk keluar. Jadi memberikan pressure di dalam sistem autoclave-nya itu. Nah, untuk sistem autoclave ini tekanannya sekitar 1,5 atm. Kemudian suhunya adalah biasanya memang fix 121 degree Celcius selama 15 menit seperti itu. Nah, tapi sebenarnya autoclave itu bukannya tepat-tepat 15 menit ya. Jadi ketika kita memasukkan petri dish dan sebagainya ke dalam autoclave itu, sebelum kita masuk kita nggak boleh masukin petri dish gitu aja, karena nanti petri dish-nya itu ataupun tempat menaruh bakterinya itu mesti cair kan. Kalau kita pressure ataupun kita panaskan. Jadi biasanya akan dimasukkan ke dalam plastik terlebih dahulu ataupun memakai aluminium foil untuk menutup petri dish dan sebagainya itu kita masukkan supaya di autoclave itu bersih dan tidak terjadi apa-apa cairan dari plastik-plastik seperti itu. Jadi plastik yang dipakai adalah plastik-plastik yang tahan dengan pressure dan tahan di atas sekitar 150 degree Celcius. Jadi menggunakan plastik dimasukkan dulu. Nah, kemudian autoclave walaupun dikatakan 15 menit ya, jadi waktu kita masukkan beberapa alat dan bahan-bahan yang kita perlu autoclave itu, kan waktu dimasukkan itu kan perlu si autoclave ini ataupun alat itu untuk menaikkan suhu dari 0 menjadi 121 degree ya. Nah, itu juga memerlukan waktu. Jadi biasanya about 10 minutes, 10 menit, kemudian pada suhu konstan, pada suhu 121 degree Celcius, itulah yang 15 menit. Jadi 15 menit, setelah 15 menit pada suhu yang sama, baru setelah itu penurunan suhu. Nah, penurunan suhu itu, kalian setelah 15 menit selesai itu, tidak boleh langsung dibuka autoclave. Jadi menunggu suhunya turun sampai sekitar 50-60 is okay. 50 sampai 60 degree Celcius baru boleh membuka autoclave dan mengeluarkan sampel-sampel yang sudah disterilisasi. Jadi tujuannya itu untuk membunuh bakteri dan spora, khususnya sterilisasi media mikrobiologi, pakaian instrumen, alat intravena, larutan, alat suntik, dan sebagainya. Termasuk kalau kalian tahu memakai pipette, yang pipette itu, nah tips pipette-nya itu ataupun yang plastik-plastik yang kita pakai untuk pipetting itu, nah itu perlu juga di autoclave seperti itu. Oke, kita move on kepada pemanasan kering. Untuk pemanasan kering, kira-kira ada 3 yang perlu diingat. Jadi ada flaming, pembakaran, dan juga udara panas. Oke.
Oke, jadi untuk pemanasan kering ini biasanya dipakai untuk ketika kita ingin mereplikasikan bakteri ataupun fungi, virus dan sebagainya ya. Oke. Ya, lebih kepada bakteri dan mikrob. Bakteri dengan virus. Sorry. Bakteri dan juga fungi. Nah, khususnya biasanya. Jadi pemanasan kering ini biasanya untuk flaming itu sebenarnya memanaskan alat dengan cara melewatkan di atas api. Jadi contohnya skalpel, pinset, dan mulut tabung. Oke. Maksud di sini memanaskan alat dengan cara melewatkan di atas api adalah, oke, kalau kalian ada lilin, jadi bayangin ada lilin, terus, let's see, contohnya ini ya. Tadi minum sesuatu. Jadi oke, contoh ini sendok ya. Terus tangan ibu ini flame ya. Jadi flaming, cuman sekadar di flame, tidak dibakar ya. Jadi beda. Kalau pembakaran adalah 100% efektif tetapi mempunyai keterbatasan. Jadi untuk pembakaran juga dilewatkan di atas api tapi didiamkan. Contohnya adalah pada gambar yang kalian lihat itu, pose untuk micro loop ini dibakar. Jadi dibiarkan di atas api sampai memerah itu. Seperti kalau kita misalnya, kalau kalian lihat pembakaran pada misalnya membuat besi dan sebagainya itu kan sampai merah. Nah, dibiarkan di atas api sampai merah. Nah, itu adalah metode pembakaran. Kalau flaming bedanya adalah hanya dilewatkan. Jadi sekedar misalnya dengan api dilewat-lewatkan begini saja, itu flaming. Ya, jadi bedanya dengan pembakaran, kalau pembakaran memang ditaruh di atas api sampai merah gitu, terus setelah sudah merah gitu diambil, terus dibiarkan sedikit dingin baru dipakai. Jadi kadang biasanya kalian nanti kalau misalnya pertama kali eksperimen, pasti banyak yang akan membakar media pada media agar untuk bakteri itu. Jadi setelah pembakaran itu jangan langsung ditonyosin pada bakteri seperti itu, nanti mati bakterinya. Jadi setelah pembakaran dibiarkan dulu, dibiarkan supaya agak dingin, baru kita ambil untuk loop the bacteria dan strike pada media agar seperti itu. Jadi bedanya tahu ya, flaming sama pembakaran red heat itu beda. Flaming hanya dilalu-laluin gitu aja, sekedar dipanas-panasin gitu ya. Kalau pembakaran dibiarkan pada api sampai merah, that's why it's called red heat atau incineration, seperti itu. Oke, bedanya adalah kegunaannya juga adalah lebih kepada yang flaming itu pada pinset, skalpel, seperti itu. Kalau untuk pembakaran adalah pada mensterilkan OC. Contohnya adalah di gambar ini. Oke. Kemudian ada udara panas, hot air sterilization menggunakan oven. Oke. Jadi pemanasan oven biasanya dengan suhu 160 sampai 180 degree Celcius selama 1 jam. Jadi nanti kalian kalau misalnya melakukan eksperimen, kadang memang ada beberapa metode menggunakan oven. Nah, kalau sudah di oven biasanya it will take about 50 to 60 minutes. Nah, jadi memang kira-kira untuk pensterilan itu memerlukan setidaknya sekitar 1 jam. Dengan memanaskan udara di dalam oven. Seperti itu. Jadi mensterilkan alat-alat gelas, petri dish, pipette, tabung reaksi, Erlenmeyer ini sebenarnya conical flask, contohnya seperti itu, yang bentuknya seperti segitiga itu. Kemudian ada alat suntik, perban, dan sebagainya. Perban yang tidak bakar ya, maksudnya tidak mudah terbakar. Seperti itu. Oke, jadi tadi ada pemanasan, basah dan kering, sekarang kita masuk ke radiasi. Jadi selain teknik pemanasan juga ada teknik radiasi.
Salah satunya radiasi sinar gamma. Jadi untuk sinar gamma ini bisa dibaca, jadi panjang gelombang kurang dari 1 nanometer, daya penetrasinya tinggi, bakteri vegetatif, dan juga spora. Tergantung dengan jenis bakteri itu sendiri ya. Apakah sudah cukup disterilisasi menggunakan autoclave ataupun perlu menggunakan sinar gamma, tapi rata-ratanya cukup menggunakan autoclave saja. Oke, untuk yang gamma ini adalah biasanya adalah bakteri yang sangat quite berbahaya ya. Jadi masuk ke level biosafety 3 dan 4 gitu seperti contohnya. Oke, jadi mekanismenya itu sebenarnya terjadi ionisasi molekul air, radikal hidroksil yang reaktif, kemudian merusak DNA dan kemudian mati. Jadi memang betul-betul mati sampai ke DNA-nya. Kemudian sterilisasi biasanya alat-alat farmasi, alat-alat disposable, sarung tangan, squid, benang jahit, catheter, vaksin, dan makanan tahan lama seperti itu. Jadi biasanya untuk bakteri seperti Ibu cakap memang biasanya autoclave saja. Jadi kalau untuk gamma lebih kepada alatannya. Seperti itu. Kemudian disertai cara pengamanan yang khusus karena menggunakan sinar gamma. Jadi it's not easy to setelah dibersihkan itu perlu adanya perlu dibiarkan untuk beberapa waktu, bisa sampai 1 hari juga supaya radiasi gammanya itu sudah betul-betul hilang seperti itu. Kemudian radiasi sinar UV ini adalah biasanya panjang gelombangnya 220 sampai 290 nanometer. Kemudian paling efektifnya adalah pada gelombang 260 nanometer. Jadi daya penetrasinya rendah, tidak dapat digunakan pada material tertutup dan endospor. Jadi kalau misalnya ditutup itu tidak begitu berfungsi seperti itu ya. Jadi contohnya, let's say kalau kita mensterilkan botol-botol, contoh seperti itu mau dipakai, bisa menggunakan teknik sinar UV, tapi botolnya jangan ditutup, jadi harus dibuka. Jadi botol terbuka beserta penutupnya itu ditaruh di tempat radiasi, tapi dengan keadaan terbuka. Ya, jadi tapi bisa digunakan pada botol ataupun alatan dan juga pada ruang udara. Jadi misalnya laboratoriumnya ada kebocoran sedikit bakteri-bakterinya itu, nah itu perlu melakukan sterilisasi udara, ruang perawatan dan ruang operasi dan sebagainya untuk menghindari patogen ataupun bakteri-bakteri yang melayang di udara yang kita tidak bisa lihat seperti itu. Dan juga seperti virus dan sebagainya memerlukan radiasi sinar UV untuk membersihkan ataupun mematikan virus-virus tersebut. Jadi biasanya untuk UV ini kalau memakai biosafety cabinet itu kacanya memang sudah didesain untuk tidak menembus UV light itu keluar. Jadi memang walaupun bening kacanya itu tetap aman. Nah, kalau kaca-kaca biasa itu perlu ditutup dengan kain hitam, bukan kain hitam, tapi perlu ditutup dengan sesuatu yang gelap, ataupun perlu diberikan penambahan penutupan, supaya sinar UV-nya itu tidak tembus keluar, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke filtrasi ataupun penyaringan. Jadi pemisahan bakteri ataupun dari cairan dan udara melalui filter dengan pori kecil kurang lebih pada ukuran 0,22 sampai 0,45 mikro. Oke. Kemudian filter cairan ini ada gunanya adalah bahan yang tidak panas, seperti ekstrak, serum, enzim, toksin kuman ini adalah menggunakan filter. Nah, filter ini kalau di lab kalian bisa menggunakan filter-filter. Biasanya kalau misalnya kalian mau
menyaring sesuatu itu ada apa namanya? Ada apa istilahnya ya? Seperti kertas khusus ya. Kertas khusus untuk memfilter beberapa cairan-cairan juga dari asid dan sebagainya, itu juga ada kertas khususnya seperti itu. Filter paper istilahnya ya. Kalau bahasa Inggrisnya filter paper. Nah, kemudian filter membran ini, kalau yang membran adalah porinya lebih besar ya, jadi tidak terlalu kecil seperti itu, sehingga semua bakteri terbuang. Ini di sini maksudnya adalah 8 sampai 0,025 mikrometer. Oke. Jadi ada yang besar, ada yang kecil juga. Jadi tergantung dengan filter membrannya yang dipakai seperti itu. Filter membran ini bisa berupa alat dan juga bisa berupa seperti kertas, tapi lebih tebal lagi seperti itu. Nah, kemudian filter udara ini ada laminar flow bench dan juga high efficiency particulate air HEPA. Oke, kalau yang HEPA itu kalian mesti sering dengar ya, karena sekarang ini karena musim virus dan sebagainya, jadi biasanya ada HEPA filter seperti itu. Jadi mempunyai pori-pori sekitar 0,3 mikrometer yang dipasang di ruangan operasi atau ruang isolasi penderita, contoh luka bakar ataupun infantasi, dan ya tempat-tempat yang misalnya menahan ataupun mengisolasi orang-orang yang terkena virus berbahaya seperti itu. Jadi memang ada HEPA filternya, termasuk pada kapal pada pesawat, pada pesawat itu juga sekarang ini sudah ada HEPA filternya. Jadi AC-nya itu sudah dilalui dengan HEPA filter, jadi jauh lebih aman seperti itu. Nah, untuk laminar flow bench ini sama dengan namanya biosafety cabinet. Jadi kalau kalian mau memakai biosafety cabinet ataupun laminar flow bench ini, biasanya pertama kalian perlu on-kan. Setelah on harus disterilisasi, biasanya menggunakan UV selama 15 menit. Kemudian setelah itu, kalau waktu itu setelah sudah selesai di UV, kan kalian mau memakainya itu biasanya dibuka. Nah, kalau dibuka pintunya itu, tangan masuk dan sebagainya, itu kan ada airflow di dalamnya. Nah, airflow di dalamnya itu adalah filter udara. Jadi ketika melakukan kerja-kerja misalnya bakteri, misalnya bakterinya mau di strike on agar plate dan sebagainya, itu bakterinya akan tetap di situ dan tidak terbang-terbang kemana-mana, karena itu sebenarnya seperti filter seperti itu. Ya, kalian harus lihat video ataupun melihat sendiri sebenarnya seperti ini. Kemudian ada sterilisasi gas ya. Jadi gas biasanya ethylene oxide sterilization and formaldehyde. Jadi gunanya adalah instrumen bedah yang sensitif panas dan dari kelembapan seperti itu. Jadi mekanisme kerjanya adalah pertama mendenaturasi protein, kemudian alkilasi gugus. Contohnya adalah contohnya ada beberapa karboksilit gugus alkilasi itu perlu di istilahnya jadi setelah denaturasi kemudian alkilasi gugus ini akan dibuang ketika melakukan sterilisasi gas. Jadi beberapa chain-nya itu akan terputus dari gugusan-gugusannya, kemudian alkylating agents. Jadi ada juga proses penggunaan gasnya itu, jadi ada proses chemical reaction yang mematahkan gas-gas ataupun gas yang ada, jadi bisa
terpecah-pecah gitu supaya lebih aman seperti itu. Jadi kemudian kelemahannya itu adalah pada toksik, karsinogen, mudah meledak, proses rumit dan sebagainya. Jadi biasanya sterilisasi gas itu sangat jarang dipakai. Jadi biasanya untuk level-level kita lebih kepada pemanasan dan juga filtrasi saja. Jadi gas ini biasanya jarang sekali dipakai, kecuali memang ada beberapa eksperimen yang spesifik yang memerlukan sterilisasi gas seperti itu. Jadi biasanya students ataupun researcher tidak memakai teknik sterilisasi ini, dan biasanya hanya staff ataupun trained person ataupun orang yang dilatih khusus untuk melakukan sterilisasi ini seperti itu. Kemudian untuk metode kimiawi seperti biasa, of course menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi contohnya ada phenol, halogen, quaternary ammonium compound, diguanid, alkohol, aldehyde, dan sebagainya. Yang paling simple, of course, penggunaan alkohol ataupun etanol, meten, itu biasanya untuk disinfektasi kan. Jadi misalnya penggunaan untuk disinfektasi seperti spray alkohol dan sebagainya adalah pada kadar 70%, 75%. Seperti itu. Oke, jadi untuk efektivitas disinfektan itu sendiri dipengaruhi oleh konsentrasinya, suhu, jumlah kuman, time of exposure, pH bahan kimia, mudahnya kontak dengan mikroorganisme. Jadi contoh misalnya pemanasannya itu let's say it's supposed to be 15 menit. Contoh autoclave seharusnya 15 menit tapi dilakukan 10 menit. Itu bisa mempengaruhi pada sterilisasi dan juga bisa mempengaruhi apakah sterilisasi itu sebenarnya benar-benar berhasil atau tidak. Jadi kalau bisa waktu of exposure ataupun time of exposure ini harus sesuai dengan standar. Minimal yes, lebih sedikit it's okay. Tapi tergantung juga. Kalau misalnya pemanasan basah itu biasanya harus fix time-nya. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Seperti itu. Kemudian untuk evaluasi disinfektan ini ada dua metode. Satu, use dilation test, dan kedua, metode membrane filter. Jadi untuk dilation test ini menggunakan 3 galur bakteri, terus dibiarkan menggunakan biakan cair ataupun biasanya universal botol di dalam botol kecil itu. Kemudian masukkan cincin logam ke biakan cair, keringkan, kemudian masukkan kembali cincin logam ke dalam lar disinfektan selama 10 hingga 20 degree pada suhu 20 degree Celcius. Kemudian cincin logam dipindahkan ke dalam medium cair, inkubasi, dan untuk memperlihatkan apakah ada pertumbuhan bakteri. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Jadi sebenarnya dilution test lainnya adalah contoh misalnya kalian sudah, misalnya di petri dish ada bakteri, kalian ambil loop, kalian masukkan ke dalam biakan cair, and then coba diincubatekan. Kalau misalkan diincubatekan itu masih hidup, berarti kemungkinan besar yang kita sterilisasi itu belum betul-betul steril, ataupun alatan dan misalnya alat dan misalnya botol cairannya itu yang dikontaminasi seperti itu. Jadi there's a lot of things you need to measure and take action when it comes to microorganism, karena biasanya hal-hal seperti itulah yang akan merusak ataupun yang menghalangi hasil dari eksperimen kalian. Jadi terkadang misalnya, oh ini sebenarnya eksperimennya jadi aja sih, tapi how you make sure your eksperimen itu berhasil ataupun tidak terkontaminasi itu, makanya setiap membuat eksperimen, terutamanya bakteri, harus ada
positive control, harus ada negative control, dan juga harus ada replikasi. Jadi untuk memastikan apakah bakteri yang ditumbuhkan itu betul-betul bakteri yang kita pakai ataupun bakteri dari udara dan sebagainya, ataupun dari dekontaminasi, seperti itu. Kemudian untuk metode membrane filter, jadi membrane filter itu dicelupkan ke dalam lar disinfektan, tanam pada permukaan medium agar padat yang telah diinokulasi dengan bakteri test. Kemudian dilakukan inkubasi pada suhu sekitar 35 degree Celcius, 36 seperti itu. Lihat pertumbuhan bakteri dengan adanya clear zone di sekitar kertas saring. Jadi ini beberapa contoh aja evaluasinya. Kemudian untuk monitoring sterilisasi, jadi ada indikator mekanik, bed dari instrumen mesin sterilisasi yang memberikan catatan waktu, suhu, tekanan, dan sebagainya. Terus ada juga indikator kimia dari perubahan warna, bentuk, stripe-nya, indikator biologi, lebih kepada populasi mikroorganisme tersebut dalam bentuk spora yang resisten. Contohnya uap panas itu biasanya untuk indikasinya menggunakan uap panas itu Bacillus thermophilus, kalau panas kering itu Bacillus subtilis. Tapi mostly pokoknya menggunakan metode apa aja itu bisa ya. Jadi intinya kita harus bisa tahu beberapa metode untuk cek apakah hasil ini valid, betul-betul sterile atau tidak. Karena memang kadang kayaknya oke aja, tapi sebenarnya kalau dicek benar-benar mungkin ada kontaminasi seperti itu. Oke, jadi biohazard, logo biohazard adalah seperti ini. Jadi biasanya di setiap tempat ataupun laboratori kalau ada kegunaan untuk biohazard, you have to melakukan ataupun meletakkan kertas di depan lab itu perlu ada tanda biohazard dan sebagainya. Jadi misalnya laboratorinya itu biosafety levelnya itu berapa perlu ditulis di situ. Terus siapa yang bertanggung jawab atas laboratorium itu dan sebagainya. Perlu ada nomor-nomor emergency dan sebagainya. Yang ini bukan tugas kita ya, jadi lebih biasanya kepada laboran yang bertugas menjaga laboran yang akan memastikan setiap laboratoriumnya itu memiliki logo ataupun memiliki catatan biohazard work area. Kemudian laboratory hygiene, of course, seperti tadi, ini just a refresh again, jadi do not eat, do not drink, do not smoke, apply cosmetic including lip balm, jadi memang kalau bisa jangan pakai kosmetik. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, because me myself before this, sebelum ini ke lab pakai aja. Cuma kalau misalnya mau pakai misalnya bedak seperti itu, ya pastikan bedaknya itu jangan yang jenis yang gampang terhapus dan sebagainya. Dan kalau kita masuk lab juga biasanya sekarang kan sudah memakai masker. Jadi hal itu tidak akan mempengaruhi seperti itu. Nah, kalau di lab pakai kacamata, nggak usah gaya-gaya pakai kontak lens, kacamata. Oke. Kemudian store food or drink di dalam lab lab refrigerators, maksudnya di kulkas-kulkas lab itu tidak diperbolehkan untuk mencampur makanan dan bahan lab seperti itu. Kalau bisa memang jauh. Kalau bisa memang jangan di dalam lab langsung, harus di luar seperti itu. Kemudian wear open-toed shoes itu dilarang ya. Jadi harus shoes ataupun sepatu yang tertutup. Hand washing seperti biasa, jadi setiap kali masuk harus membersihkan tangan, keluar juga harus membersihkan tangan seperti biasa. Wear your personal protective equipment, PPE ataupun alat pelindung diri ya. Jadi nanti next week kita akan touch a little bit of PPE. Kemudian kalau ada spills, jadi sekiranya misalnya ada penumpahan bahan kimia dan sebagainya,
harus segera dibersihkan ya. Tapi tergantung dengan spillnya apa. Kalau misalnya spillnya itu bahan asid, jangan pernah membersihkan memakai lap kain dan sebagainya karena memang akan terbakar. Jadi ada kasus sebelum ini, one of my lab mate is handling hydrochloric acid ya, jadi HCl. Bahasa Indonesianya itu apa istilahnya? Hydrochloric acid ya. Apa bahasa Indonesianya? So apa? Acid, intinya acid ya. Jadi untungnya nggak kenapa-kenapa. Jadi kena bajunya sampai bolong. Oke, jadi untuk spills of acid itu sangat berbahaya. Jadi please be aware when it comes to handling acid-acid seperti itu. Dan juga kalau misalnya terkena pun pada kulit dan sebagainya harus segera lari ke shower apa namanya? Biasanya kalau di laboratori itu sebenarnya harus ada kayak apa namanya pemandian. Jadi kayak ada apa shower apa namanya istilahnya seperti tempat untuk mandi seperti itu sebenarnya. Tapi bukan untuk mandi, tapi sebenarnya untuk misalnya kena bahan kimia itu harus langsung di shower gitu. Tapi kalau cuma tangan langsung dibersihkan dengan air dengan segera seperti itu. Jadi please make sure you clean everything, the table, membersihkan apa meja dan sebagainya menggunakan kalau misalnya handlingnya microbes, biasanya mejanya juga disemprot pakai etanol ataupun alkohol itu 75% dan dilap. Kalau misalnya spill lain-lain bisa menggunakan deterjen ataupun decontaminant, klorin dan sebagainya. Tergantung dengan apa yang kalian lakukan. Tapi mostly, simply you don't need to put some soap. Misalnya handlingnya cuma bakteri, cukup memakai etanol, di spray etanol dan kita lap. Seperti itu saja cukup. Tapi sekali-sekali perlu dibersihkan. Biasanya yang membersihkan depends, kadang ada yang membersihkan, jadi ada cleaner yang membersihkan, ataupun kalau misalnya kita melakukan eksperimen, kita harus membersihkan sendiri. Oke, ini contoh decontamination, disinfection, what to use for my organism. Jadi vegetative bacteria contohnya adalah E. coli seperti ini. Jadi kalau E. coli itu pembersihannya 2% domestic bleach, ada 75% etanol, quaternaria ammonia, 6% formulated hydrogen peroxide. Jadi ini adalah jenis-jenis disinfektasinya untuk pembersihan untuk bakteri misalnya E. coli. Kalau untuk mycobacteria dan fungi ada ada what they call it, ada mixture-nya sendiri. Jadi ada gabungan mixture-nya untuk pembersihannya sendiri. Kemudian kalau untuk spor, contohnya ada 10% domestic bleach, ada glutaraldehyde, formaldehyde, 6% formulated hydrogen peroxide, seperti itu. Untuk virus, untuk virus bisa menggunakan domestic bleach, 75% etanol, quaternaria ammonia dan sebagainya. Tapi biasanya di lab-lab untuk membersihkan itu memang normally just using 75% etanol, spray dan lap. Tergantung dengan kuantitas itu sendiri. Kalau cuma 1 titik gitu langsung pakai etanol saja. Tapi kalau misalnya banyak, yes, you need bleaching process, harus di bleach menggunakan klorin dan sebagainya. Nah, seperti itu. Biohazardous waste containers, pokoknya semua yang berbahaya perlu dimasukkan ke biohazard waste containers. Kalau untuk transportation itu kita tidak fokus ya, tapi biasanya laboran yang akan fokus pada packaging requirements, classification, labeling, dan sebagainya. Intinya semua yang kita lakukan, yang kita pakai perlu dilabel, perlu dicuci, dan perlu disterilkan. Oke, ini contoh Grundy vacuum flask and tubing. Jadi flask not regularly emptied, no secondary container.
Ini jadi salah satu vacuum flush tubing. Contoh aja sini tidak perlu. Oke. Ideal BSC work area. Jadi untuk laminar flow ataupun biosafety cabinet kalau bisa tersusun rapi seperti ini, jangan berantakan, intinya seperti itu. Everything in science it has to be organized, oke? Nah ini contoh kan rapi ya seperti itu. Kemudian store supplies outside of BSC, ya kalau bisa rapi ya, maksudnya menaruh barang-barang lab itu jangan sembarangan, intinya seperti itu. Glove and gown practices, oke, contoh misalnya memakai lab coat. Nah, seperti ini gap between the glove and gown, maksudnya jas labnya sama glove ini seharusnya jadi jas labnya tuh masuk dan glove-nya itu dirapatkan seperti itu. Kadang kalau mau aman lagi, biasanya kalau kalian lihat sekarang itu yang pakai alat pelindung diri untuk COVID itu malah diperban, kan? Jadi glove-nya itu sama bajunya itu diperban biasanya. Jadi untuk menghindari kontaminasi ataupun bacteria that flow from your hands inside your masuk ke dalam kulit kita ataupun masuk ke dalam baju kita seperti itu. Housekeeping maksudnya pembersihan lab. Jangan seperti yang di sebelah kiri ini, pokoknya wah semuanya ditaruh seperti itu. It's not good, but it happens. Maksudnya di lab-lab yang banyak alatnya dan sebagainya memang kadang penuh seperti ini ya. Tapi kalau bisa harus rapi dan tersusun. No soap at hand washing sink. Jadi seharusnya kalau bisa clean ya, maksudnya jangan sampai ada sabun-sabun tersisa, tapi perlu ada penggunaan sabun, tapi harus rapi dan bersih. No sandals when working in the laboratory. Of course, have to wear sepatu yang tertutup, karena sepatu yang tertutup melindungi kita dari splash of chemicals. Jadi kalau misalnya ada bahan kimia ataupun bakteri yang jatuh ke kaki itu tidak langsung ke kulit kita. Best glove use. Keep the bugs in the lab, leave PPE in the lab. Jadi biasanya kalau melakukan eksperimen itu, pertama kita biasanya memang bawa jas lab dari rumah ya. Tapi kalau sudah mulai melakukannya itu biasanya lab coat-nya ataupun jas labnya itu ditinggalkan di lab. Jadi kita tidak bawa pulang karena bisa membawa bakteri-bakteri yang kita eksperimentasikan seperti itu. Jadi biasanya alat-alat bersih itu semua kita tinggal seperti itu. With proper knowledge, planning, and care, a biological exposure is avoidable. Jadi kita harus benar-benar mentaati rules in the lab supaya bisa menjaga diri kita dan lingkungan kita dari exposure ataupun pendedahan ataupun bakteri-bakteri yang menempel pada diri kita. So let us be safe. Oke, thank you. Nah, jadi untuk hari ini itu aja. Mungkin ada yang mau bertanya? Ataupun pada ngantuk karena ini siang. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya? Atau pada tidur ini? Ya, Umaru? Dari saya belum, Bu. Gimana? Belum, Bu. Dari saya belum. Iya? Dari saya belum, Bu. Iya, iya. Apa? Umaru mau tanya apa? Oh, tidak ada. Oke. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya bisa, misalnya nggak mau bertanya di sini, mau tanya WA dan sebagainya bisa. Jadi, if you have any questions, you can ask me. Tadinya sebenarnya Ibu mau kasih tugas sih, tapi karena let's say you just had your UTS, kan baru aja UTS, jadi
have some break, jadi nggak ada tugasan untuk hari ini, mungkin mulai next week aja, seperti itu ya. Jadi next week itu karena jam 11 ya dan hari Jumat, next week itu mungkin bentar aja, jadi I will explain a little bit, cuman bentar, 30 menit, nanti the rest kalian bisa baca sendiri di Lensa. Jadi semua recording, materi dan sebagainya akan Ibu upload di Lensa seperti itu. So, any more question? Ada yang mau tanya lagi? Kalau misalnya ada yang nggak ngerti gitu bisa tanya ya. Kalau nggak tanya sekarang nggak apa-apa. Kalau misalnya mau tanya WA, via WA ataupun email dan sebagainya, just let me know. Oke? Jadi bisa tanya aja langsung. Ya? Oke, Bu. Oke. Alright, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk hadir kelas hari ini. Untuk absensi, Ibu sudah absensikan semua, untuk semua. Insya Allah semua hadir ya. Jadi Ibu sudah manual absensikan. So thank you for everything. Terima kasih udah hadir. And see you again next week. Okay? Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Bye, Bu.